Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya, serta Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Oma, suster, adik-adik semuanya, selamat pagi. Dalam metode pembacaan tertentu, 3 bacaan hari ini kurang lebih bicara tentang 2 hal kematian. Kematian jasmani dan kematian rohani. Tentang kematian yang pertama, kematian jasmani. Kami para imam ketika menjalani studi pembinaan calon imam ada satu mata kuliah panjang, namanya mata kuliah filsafat. Salah satu topik dari filsafat yang diajarkan kepada kami itu adalah tentang kematian. Kenapa? Karena ternyata kematian ini menjadi sebuah kekhawatiran, menjadi sebuah pergumulan setiap orang yang relevan, karena tidak ada orang yang tidak mati. Oleh karena itu banyak pemikir memikirkan bagaimana kita menyikapi kematian ini. Dosen filsafat saya berkata begini, dia sambil mengutip salah satu tokoh, dia berkata, para hadirin, berkata kepada para mahasiswa saat itu, kematian itu adalah sesuatu yang realistis. Tidak ada satupun dari kita mampu menghindarinya. Dan kematian itu memang membuat hidup ini menjadi terbatas. Tapi bukankah sesuatu yang terbatas itu menjadi bernilai? Bukankah karena kematian itu hidup kita menjadi bernilai? Bukankah sesuatu yang tak terbatas membuat hidup menjadi kurang bernilai? Oleh karena itu, hidup menjadi punya nilai yang begitu besar karena punya batasannya. Tidak semua orang hidup selamanya. Konsekuensi lanjut dari pemikiran filsafat itu adalah kita harus benar-benar menghargai apa yang kita miliki selagi kita masih hidup, secara khusus yang memiliki batasan. Contohnya, relasi dengan teman-teman kita, dengan saudara, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Banyak orang menyesal, justru mengatakan, aku mencintaimu, ketika orang yang dicintai itu sudah ada di peti mati, sudah dikuburkan. Dalam konteks ini, akan menjadi kurang. Kenapa? Justru katakan Anda mencintai orang yang Anda cintai ketika Anda masih hidup. Minta maaflah, berdamailah ketika Anda masih hidup. Jangan sampai keterbatasan ini membuat kita menyesal ketika orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang harusnya kita ampuni, itu sudah ditutup di liang kubur. Dalam masa prapaskah ini justru kalau masih ada hal yang mengganjal, minta maaf. Kalau selama ini mungkin belum sempat bilang ke suami, ke istri, atau ke anak, aku mencintaimu, ya katakan. Karena untuk itulah kita hidup. Untuk bisa menyatakan kita mencintai, kita mau mengampuni. Lalu bagaimana kalau sudah terlambat diakon? Bagaimana kalau orang yang saya cintai itu ternyata sudah meninggal? Atau ada teman-teman yang saya cintai itu saya belum sempat minta maaf kepadanya. Ya tentu tidak senyata ketika kita masih sama-sama hidup. Tapi bacaan pada hari ini membimbing kita untuk melangkah lebih maju dari apa yang sudah disampaikan oleh pemikiran filsafat tadi. Dalam bacaan pertama, dalam kitab Nabi Yehezkiel, dikatakan, aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dalam pembacaan tertentu, kitab Nabi Yehezkiel ini bicara tentang kehidupan sesudah kematian. Dan itu yang kita imani. Dan itu yang menjadi harapan kita dalam perjalanan umat-umat Kristiani. Gereja Katolik secara khusus setidaknya mengakui ada 3 komunitas gereja secara umum. 1, kita ini gereja yang berziarah di dunia, kita yang masih hidup, tanda kutip, dalam peziarahan dunia, yang masih perlu mengampuni, yang tadi saya bilang, kalau mau bilang sayang sekarang. Ini dalam peziarahan di dunia. Kedua,
Gereja yang sudah mulia bersama para kudus di surga. Orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah diterima dalam kerajaan Allah bersama para kudus, terus-menerus melantunkan kidung, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, memuji Tuhan tidak henti-hentinya di surga. Di sana mereka sudah penuh dengan sukacita. Dan yang ketiga, gereja yang terus dimurnikan, yaitu orang-orang yang sudah meninggal, tapi masih belum cukup layak untuk masuk dalam kemuliaan Allah. Orang-orang ini yang terus kita doakan dalam misa, misalnya kita intensi 10 hari, 40 hari, 1 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Karena kita masih harus mendukung jiwa-jiwa di api penyucian ini, supaya ia bisa bergabung dengan kerajaan Allah di surga. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana relasi kita dengan mereka? Apakah kita sungguh-sungguh terpisah? Dari fisik iya terpisah, tapi dari rohani, dari doa kita nggak terpisah dari mereka. Contoh, kita punya nama baptis. Ada yang nama baptisnya Petrus, ada yang nama baptisnya Albertus, ada yang nama baptisnya Rafael, ada yang nama baptisnya Simon. Orang-orang kudus ini mendoakan kita siang dan malam. Jadi kalau misalnya Anda punya kesulitan hidup gitu ya, nama baptisnya misalnya Andreas, bilang ke Santo Andreas, engkau sudah di surga. Aku sedang kesulitan saat ini, bantu aku. Santo Andreas akan berdoa untuk Anda siang dan malam. Begitu juga yang punya nama baptis Albertus. Santo Albertus akan mendoakan kita siang dan malam di hadapan tahta Tuhan untuk membantu kita dalam kehidupan di dunia. Lalu di mana persisnya secara nyata kehadiran orang kudus di surga dan kita yang berziarah ini ada bersama-sama? Bacaan Injil hari ini dalam konteks pembacaan tertentu menunjukkan hal yang jauh lebih lagi dari apa yang sudah kita dengar sebelumnya. Lazarus meninggal. Konteksnya seperti itu ya. Ceritanya Lazarus meninggal. Maria dan Marta saudarinya sedih. Yesus datang kepada Maria dan Marta. Yesus bilang ke Marta, saudaramu gak akan mati, Marta. Marta ini udah punya iman yang benar. Marta bilang, iya saya tahu saudaraku akan hidup dan akan bangkit pada akhir zaman. Ketika semua orang akan bangkit dan dipersatukan dengan orang kudus. Tapi Yesus bilang, enggak, saudaramu akan hidup. Dan akhirnya seperti apa yang kita dengarkan bersama, Lazarus dihidupkan lagi oleh Yesus. Di satu sisi teks ini mau bicara tentang antisipasi kebangkitan Yesus di kitab Yohanes bagian akhir. Tapi dari sisi yang lain kita juga bisa melihat bahwa ternyata kehidupan saat ini dan kehidupan yang dimaksudkan Marta itu saling berhimpitan, bahkan bisa berjalan bersama. Ada satu dokumen yang sangat bagus. Tahun 1962 sampai 1965 Gereja Universal mengadakan sebuah pertemuan namanya Konsili Vatikan kedua. Ada satu dokumen tentang liturgi namanya Sacrosanctum Concilium. Di artikel 8 dikatakan bahwa liturgi di dunia itu menjadi satu dengan liturgi di surga. Saya permudah. Saat ini, saat kita Ekaristi ini, kita ini sedang bersatu dengan para kudus yang memuji dan memuliakan Tuhan di surga. Secara eksplisit Anda bisa dengar sebelum kita menyanyikan kudus-kudus. Dan bersama para malaikat dan orang kudusmu, kami tak henti-hentinya menyanyikan madah. Artinya pada saat itu secara eksplisit, secara literally, kita ini benar-benar bersama para kudus di surga. Kita ambil satu bagian puji-pujian, kidung-kidungan orang kudus di surga. Oleh karena itu, kalau ada yang kangen sama keluarganya yang sudah meninggal, opanya, omanya, anaknya, suami, istri, kerabat, bersatu hatilah sungguh-sungguh pada saat Ekaristi. Karena kalau mereka saat ini sedang di surga, kita bersama-sama memuji dan memuliakan Allah bersama-sama. Pada saat ini, kehadiran orang kudus sungguh-sungguh nyata dalam liturgi Ekaristi. Itu tentang kematian jiwa, kematian badan. Sekarang tentang kematian jiwa, sedikit saja. Rasul Paulus mengatakan hal yang sangat menarik. Jika kamu orang tidak memiliki roh Kristus, maka kamu tidak hidup. Apalagi kalau kamu hidup dalam daging.
Kalau kamu hidup dalam daging dan roh Allah tidak tinggal dalam dirimu, kamu bukanlah milik Kristus. Kematian jiwa ini sangat real dengan kita gereja yang masih berziarah di dunia ini. Dalam arti tentu kita hidup, kita bisa bergerak, tapi jangan-jangan jiwa kita lagi mati. Karena roh Allah nggak hidup dalam diri kita. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya hidup kita nggak sesuai dengan apa yang diimankan ajaran Kristiani. Contohnya, sampai minggu Paskah kelima ini, aku kok masih seneng nyinyir ke orang. Masih senang mencibir. Masih senang ngomongin orang. Atau sebaliknya, masih senang flexing. Masih senang memamerkan hal ini, hal itu. Sampai minggu Prapaskah kelima ini, aku masih susah mengampuni. Aku masih susah gembira. Jangan-jangan hidup kita terlalu mementingkan urusan daging, tanda kutip, daripada tinggalnya roh Allah dalam hidup kita. Mari terutama pada saat Ekaristi ini, kita mohon sungguh-sungguh, supaya kehidupan jiwa kita ini hidup dibangkitkan, seperti yang Yesus lakukan pada Lazarus. Terutama pada saat komuni, mohonlah Yesus yang tinggal dalam diri kita, Tuhan, hidupkan jiwaku, aku pengen hidup dalam-Mu, aku ingin roh-Mu tinggal dalam diriku. Mudah-mudahan 2 poin ini, satu tentang kehidupan jiwa, dan satu tentang kehidupan badan, mampu membuat kita semakin percaya lagi, setidaknya dalam Ekaristi ini, mujizat Allah sungguh-sungguh terjadi, bahwa kita dipersatukan dengan para kudus, dan Tuhan menghendaki kita hidup dalam hidup yang utuh, hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh semangat dalam menyambut Paskah.